di game kita yang kedua. So without any further ado, let's get jump to the land of Dawn. Pertemuan antara RRQ Hoshi berhadapan langsung dengan Ria tim Liquid Philippines. 2-0 kah? 1-sama kah? Sekarang adalah pembuktiannya. Ngomongin soal jungle, kayaknya menjadi hal yang wajar kalau sampai alfanya kalah level sih di awal. Karena ya lagi-lagi tadi gue bilang kan Suyo tuh farmingnya cepet banget. Terus kayak untuk objektif juga last hitnya kan lebih enak nih. Ngomongin Suyo yang pakai Soul Saver sama Retribution lebih instan. Nah cuman pergerakan dari XP-nya nih, Hilda bertemu dengan Cici kayaknya lumayan sakit kepala juga sih. Cici tuh laningnya kuat banget loh. Kuat banget Cici, gak gampang loh untuk buat dilawan. Apalagi lihat Idok gerakannya pun langsung ke arah bawah. Dia mau nge-bait spell kan seperti dari Sunford. Cuma memang kuat banget sih Hilda juga ya. Dia gak ke-bait loh. Damage-nya juga jauh banget. Sanford lumayan babak belur, tapi ya hampir ya. Sejauh ini masih bisa mundur, masih aman sentosa juga. Gak kebait dari segi battle spell-nya dan bisa soul set emblem. Kayak Rapture yang dibawa dari Luoy-nya ya. Dan kalau ngomongin Karedaeran ya Trill, adaptive damage dibalut dengan adanya emblem fighter ya, Festival of Blood. Iya biar lebih karena Cici perlu damage juga sih. Jujurnya Cici nggak bisa yang nggak ada damage sama sekali, nggak bisa full tank lah. Melihat Kalsisius udah level 4 dan Sutsujin juga udah level 4 sementara jungle-nya udah habis semua. Berarti ada pattern yang equal di awal. Ini top lane Toy mulai terkena geng juga, cuman masih aman lah untuk saat ini masih oke, masih nggak tumbang juga. Sementara itu pembalasan dari RRQ sepertinya midnya akan dikontrol, walaupun harus hati-hati nih karena kartu Z. Kita tahu Suyo di awal agresif banget. Itu dia lumayan balance ya dari rotasinya, tapi nampaknya ada satu buah pergerakan dan cukup kilat. Baru saja dibahas First Blood berhasil diamankan oleh Kaltezi, menjadi modal awal yang baik nampaknya untuk bisa mengamankan karya First Turtle di game yang kedua kali ini. Turtle yang gratis bisa dibilang, gak ada kontes lagi yang coba untuk dilakukan. Dan ini membuat akhirnya level dari Kaltezi ntar akan semakin unggul juga, walaupun gak bakal kalah jauh. Karena tadi sebelum Sutsujin tumbang, dia udah ngambil jungle juga. Dia ngambil Rokusa. Dan sekarang JP juga sama, dia mau ngambil Rokusanya. Iya, lumayan buat Sutsujinnya berat ya. Dengan adanya pencurian terhadap jungle, Idoknya tidak banyak hal karena satu jungle-nya masih bisa diamankan. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dari Idok. Dan untungnya nggak ngeluarin karya battle spell juga sih, yang ngebuat jadi itu mahal juga nih. Sedangkan Purple Buff diambil sama Kaltezi. Itu dia fight back yang coba untuk dilakukan Sanji. Hampir saja menjadi korban, namun Purify masih bisa menyelamatkan hari dari Sanji. Untuk sekarang RRQ harus bermain defensif. Goldnya dipegang Liquid PH. Mereka nggak bisa lebih agresif lagi untuk sekarang. Ya mungkin coba untuk matahin rotasi dari Suyonya dulu sih. Itu bakal lebih enak, apalagi ngelihat dari posisi Hilda nih. Memang Hildanya nggak jalan, tapi tetap aja pressure dari trio mid aja udah cukup nih tanpa harus bawa Hilda. Itu udah jadi poros rotasi yang apik banget dari Liquid Philippines sejauh ini ya. Dengan modal awal yang ditorehkan, lumayan berasa. Damage tipis-tipis yang dibuka oleh Crawl di area bawah memaksa Dairon pulang. Dan sejauh ini masih belum ada serangan lanjutan. Tapi ada zaman Fox yang kepencet kali ya dari Toy. Dia mau buat farming kah? Mau clear cepet kah? Karena kan ya Chrono Dash sama Synchro Vision jadi lebih cepet juga kan. Tapi ngeliat dari Turtle yang bakal muncul nih sebentar lagi di atas dan gak ada pertukaran kah? Toinya mau diajak tempur kah sekarang? Main aman banget nih dari RRQ Hoshi ya, nggak yang gerasak gerusuk untuk cari setup balik ya dari kerugian melalui Turtle dan juga 1 poin Elling. Dan kalau kita dari Haritnya tetap di atas bareng sama Monster juga. Turtle di atas juga kan? Berarti antara mau dibawa tim fight atau memang mereka udah ready nih tim fight 3 lawan 3 aja. Nah itu dia, bakal seperti apa nih? Tanda di tangan Sunford. Nah Sunfordnya udah mulai bergerak dengan posisi Turtle yang berada di area tersebut. Sedangkan JP sini udah mulai depan. Idok menyerap satu pemain, tidak ada yang notice. Tapi lihat bagaimana Turtle kembali take over dengan adanya Retribution dari Kaltezi. Dan lihat bagaimana satu pemain dari RRQ Hoshi tumbang, disusul dengannya Sutsujin yang harus hilang di kali kedua. Itu dia, Implosion tadi udah mengunci pergerakan dari Kaltezi. Tapi sayangnya Sutsujin pun terkena kunci sama JP berarti. Sama-sama nggak bisa retreat dan lebih cepat sadar dari Kaltezi dari efek Implosion yang hilang. Akhirnya Retributionnya lebih pas timingnya. Sementara wah ganking lagi Dairon bakal menjadi target kali ini. Sakit banget damage dari Kaltezi.
Tapi Vengeance terbuka, nggak bisa selamat, tetap menjadi korban. Terlalu masif ya 1v2 situation yang harus dihadapi oleh Dairan, yang ngebuat akhirnya dua pemain hilang. Satu pemain ya lebih tepatnya dari RRQ Hoshi di area bottom lane dan nggak begitu baik, belum pecah telur. Sedangkan Kaltozi nyaris saja tumbang mengenai true damage yang diberikan oleh Sutsujin. Tapi untungnya masih bisa selamat mundur ke belakang. Hidup udah cuma bisa nge-screening sih sekarang. Dia udah nggak bisa lagi ngasih gangguan, apalagi yang hitman. Petarung Guardian instant kill, bahkan kombinasi tadi rotation dari Sanji. Belum bagian diversion karena top lane sekarang mengejar kill lagi ke arah Toy. Hampir sih tumbang di dive ternyata. Toy bertahan dengan Zaman Force di bagian belakang dan masih bisa selamat walaupun harus merelakan satu wave minion. Support bakal coba di fight back sepertinya. Terlalu keras, bakal reward manipulation di commit. Mereka coba untuk melakukan punishment, sayangnya gagal. Yes, harus mundur terlebih dahulu. Wah, ini dengan modal awal seperti ini jujur bakal enak banget buat Sanji mainin karya diversion momennya ya. Gold gap yang udah mulai berasa juga. Dan RRQ Hoshi belum pecah telur hingga dengan menit ke-6 sejauh ini. Bahkan kalau kita ngeliat juga belum ada satu tarat pun yang bisa disentuh. Lumayan dibuat serba salah sih untuk early pressure yang datang dari Liquid PH. Oh, Idok tertangkap lagi. Flicker dan Implosion. Counter setup mencoba untuk dilakukan namun Sunford terlalu kuat kah? Satu hit terakhir Sunford tumbang memang, tapi terkena Avatar of Guardian. Sutsujin harus bisa ditumbangkan juga, bahkan Zaman Force hanya bisa mengusir tanpa mendapatkan kill. Balasan. Wow, satu pemain pecah telur tapi Sunford yang bertindak sebagai satu hero badan yang sacrifice. Tapi lihat bagaimana pertukaran yang dibawa oleh Liquid PH. Perfect Turtle harusnya bisa diamankan oleh Kaltozi. Dan Sutsujin benar-benar dibuat tidak berkutik. 3 kali sudah Sutsujin terpick off. Dan lihat bagaimana alokasi Yukizi yang dapetin privilege berkat adanya manuver-manuver yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid sejauh ini. Bottom lane udah mulai coba untuk dipegang. Dan kalau kita ngomongin karya itemnya juga udah mulai ngambil karya Corsen juga golden. Dan udah ada glowing one juga nih, ngebuat damage dari rotasi Sanji akan semakin masif lagi nantinya. Jadi Lui-nya juga Lui preman ini. Lui maju terus. Item kedua dari Toy udah mulai jadi juga. Sementara kalau dibandingkan dengan Yuxi ya, Goaltender versus Goaltender, dia udah menuju ke item ketiga nih. Sebenarnya cukup bahaya ya ketika Moskovnya udah jadi Trinity, impactnya tuh bakal dahsyat banget. Diversion di waktu yang begitu tepat, pas banget mengincar ke arah Toy seperti di bagian belakang dan kayaknya nggak bisa selamat lagi. Zaman Force dibuka tetap gagal, Toy tumbang. Dan ini menjadi ganking yang sangat-sangat sempurna karena visionnya tadi benar-benar nggak ada. Slow but sure, tapi mematikan sekali nampaknya ini serangan yang dihasilkan oleh tim Liquid Philippines untuk RRQ Hoshi. Mereka benar-benar dibatasin banget untuk bisa ngambil ke area comfort zone-nya. Purple buff untungnya masih bisa diamankan, tapi gapnya udah mulai berasa sih. 2 gap level. Ada satu buaya OG yang dihasilkan oleh JP mengarah ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Killing Spree berhasil di-secure. Lihat bagaimana Sutsujin mempanis ke area JP, tapi Dairan harus tumbang. Dan nampaknya satu objektif tarat pun harus diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Hanya mengorbankan JP dan ini menjadi hal yang cukup oke untuk tim Liquid. Sekarang 7.000 gold di menit yang ke-8. Ini dominasinya sangat-sangat terasa banget. Mungkin nggak ada yang bisa untuk pegang damage early-nya juga sih. Ngelihat dari Loi plus Gatot Kaca ini kayak dua sinergi yang memang punya damage dua-duanya kan. Jadi memang dari Kaltozi dia datang tinggal beres-beres, dia datang tinggal ngambil turtle. Dan itu membuat akhirnya snowballnya berhasil. Blade of Despair udah jadi juga. Ini cukup prematur ya. Satu item mahal di menit 8 udah diamankan. Dan sejauh ini teman-teman dari RRQ Hoshi, mereka bakal coba untuk beranikan diri untuk maksimalin kontes. Harusnya enggak ya, terlalu mahal, udah 3 gap level juga. Dan ya lepas menjadi keputusan yang bijak. Dan gak banyak selain defense nih harusnya ya yang coba untuk diusahakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, karena memang ada Yves juga kan. Ada high ground defense lah bisa dibilang. Wow, Idok ini kena poke damage aja udah sakit banget sih. Dan dia nggak bisa yang terlalu galak karena diversion. Oh no, Sutsujin dia bakal jadi targetnya lagi. Spear of Alpha-nya nggak ada kak, bisa dipakai untuk defensif. Dia merelakan purple buff, ini salah satu pilihan yang terbaik untuk saat ini. Wow, sulit nampaknya untuk RRQ Hoshi. Keadaan di game yang kedua begitu mencengkam ya dibuat oleh teman-teman dari tim Liquid Philippines. Ngepick area Luoi nampaknya ini bisa menjadi jaminan mereka untuk memaksimalkan satu agregat point di game yang kedua. Dan ini bakal jadi slow push di area bottom lane.
Sedangkan teman-teman dari Liquid Philippines lainnya bakal berfokus ke dua laningnya terlebih dahulu nih, dua inner yang akan coba untuk mereka tuju. Itu Toy sama Dairon kena nursing ya. Sakit banget buset. Dan ya jangan lupakan juga dari Trinity yang udah jadi, Moskovnya ini bakal jadi ancaman. Mungkin kalau memang pas banget timingnya nanti Implosion yang bisa ngerubah keadaan. Tapi Purify dari Sanji juga nih, ini bakal jadi momentum balik. Jangan sampai nantinya Implosion dari Idok malah ke bait, malah kebuka, dan itu bisa jadi counter momen untuk di counter setup dengan baik. Satu persatu base-nya sudah mulai berhasil diambil dari segi pasifnya. Dan Yukta Z, oke, sudah mulai sempat tersayat dari damage yang bisa dihasilkan oleh Sutsujin Lord. Diatasi dengan baik dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan nampaknya tim Liquid Philippines nggak mau buru-buru, hanya coba untuk nge-trigger ke area 3 pasif. That's it, mundur lagi nampaknya menjadi keputusan bagi tim Liquid. Ya. Sabar kawan-kawan, ada sedikit gangguan sepertinya, ada pause yang terjadi. Harap bersabar, nggak usah buru-buru, tenang. Dan kalau misalkan kalian juga nih ngelihat kondisi RRQ lagi kayak gini ya tetap didukung ya. Gue yakin ya pendukung itu bukan cuma pas lagi menang. Tuh ya, dalam keadaan kalah, dalam keadaan apapun ya harus tetap didukung penuh untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan ya sejauh ini udah 10.000 gold gap di menit 10. Iya. Tapi ya balik lagi ya, kalau seandainya game ini RRQ nggak menang ya masih best of 3 juga kan. Best of 3 series masih ada kesempatan untuk membalikan lagi di game yang ketiga nanti. Kondisi sekarang juga bukan berarti nggak bisa menang, karena winning condition RRQ dia masih punya high ground defense satu. Mereka masih punya Yves. Untuk nge-punish mereka juga punya Harit, yang dimana ya kita tahu lah damage Harit nantinya akan benar-benar eksplosif. Mungkin masalah seriusnya ada di Suyo. Suyonya ini yang bebas banget, dia bisa main hit and run tanpa khawatir untuk ditangkap. Belum lagi dengan Lui yang Purify. Ini bikin kalau misalkan memang team fight 5 lawan 5 di arah yang sempit ya, itu kayak Lui udah bakal berkuasa banget. Ya lumayan bisa jadi disaster juga sih ya sebetulnya. Apalagi tadi kalau kita lihat juga dari gaya permainan Sanji ya emang proaktif banget, berani banget juga. Dan dari set itemnya juga udah lumayan mumpuni ya. Masalahnya juga gapnya udah mulai berasa. Kita lihat di area early pressure-nya benar-benar mengarahnya ke area Sutsujin sih. Ini yang buat lumayan fatal banget. Sutsujin nggak sebebas seperti game yang pertama ya. Kalau kita bicara soal Alpha yang kembali diamankan, Turtle nggak kepegang sama sekali. Bahkan jangankan objektif netral ya, objektif jungle-nya sendiri pun berat rasanya untuk bisa diambil oleh sosok Sutsujin di game kali ini khususnya. Dan peran Dairon juga lumayan ketutup ya untuk permainan proaktif yang dibutuhkan dari RRQ Hoshi ini di setiap serangan yang selalu dibuka oleh tim Liquid Philippines di game tadi, Lim. Karena memang Cici nggak bisa sekuat itu juga untuk zoning. Mungkin kalau tadi hero-nya ya kayak tadi Lukas mungkin ya masih bisa dia paksa-paksa kejar Loi, kejar Moskov. Ya untuk tumbang atau enggaknya mungkin belakangan, seenggaknya dia bisa nge-zone. Tapi kalau Cici kayak gini dia nggak bisa gampang. Dia butuh item seenggaknya. Kalau item udah jadi bisa. Cici karena Cici punya damage gitu kan. Kayaknya Moskov pun nggak berani gebuk balik deh. Soalnya pakai Vengeance juga kan tadi. Jadi udah paling benar dari Moskovnya kabur. Nah masalahnya kalau nungguin itemnya jadi itu keburu nggak, takutnya ya dari teman-temannya Liquid juga langsung nge-fresh terus-terusan, kasih pressure tanpa henti gitu, bikin dia nggak bisa farming. Ya itu tadi. Dan kalau kita lihat juga timing sudah di area bawah lumayan lama juga sih si Sanfordnya ya megangin kaki ke area Cicinya, yang ngebuat ya 3-man move-nya yang emang jalan banget juga tadi dari teman-teman tim Liquid Philippines, yang bakal kita ulas lebih jauh lagi ya untuk game yang kedua, dimana masih dipegang keadaannya sejauh ini ya untuk situasi terkini di tangan Liquid Philippines. 55 detik kurun waktu Lord yang akan digunakan seproduktif apa nih dari kedua belah tim. Oke, karena Lordnya dilepas tadi memang sih nggak bisa ya kalau misalkan mau di kontes juga, tapi nggak dapatin best turret menurut gua fine aja. Nah next Lordnya ini nih bakal jadi tanda tanya nih, 30 second sampai Lordnya muncul. Kayaknya untuk kontes masih berat sih. Perbedaan goldnya ini jauh banget. Kalau 10.000 kayak apapun yang dilakukan sama RRQ kayak kurang damage takutnya. Serba salah sih. Ini bisa jadi bumerang effect juga untuk RRQ Hoshi. Jadi better mainin ke area defense dan seluk beluk high ground yang mereka miliki aja ya. Karena tadi kita lihat juga dari teman Liquid bener-bener ngelihat RRQ yang gak kepancing pun mereka lebih milih mundur. Dan
So far, oke, ada satu pemain yang berhasil di eliminasi nampaknya. Karena Sunford harus hilang. Dan perbedaan kuantitas nampaknya terpantau dari tim Liquid Philippines saat ini. Tapi mereka mau kontes kah? Dengan nggak adanya Sunford, apakah mereka masih mau ngebuka juga? Atau mereka pakai ini untuk farming lagi? Toy dengan Horrid Crystal. Damage dari Toy yang akan terlebih terasa. Bagus banget, tapi Idok, oh nggak boleh ngebuka sembarangan. Dan Idok bisa langsung dipunish. Ini dia dampak dari perbedaan 9.000 gold. Membuat akhirnya Idok pun nggak bisa nahan damage. Wow, Idok hilang satu ditukar ke Degaria satu. Harapan untuk kontes kembali pupus. Sehingga RRQ Hoshi kembali coba untuk mempersiapkan defensive manuver. Karena Lord akan kembali diamankan oleh teman-teman dari Liquid Philippines. Dan ya so far kalau kita lihat karya landingnya di tim yang memang lagi berada di winning condition, dari tadi enak banget sih. 3 landing yang dijalankan oleh tim Liquid Philippines. Ya, dia bisa kontrol far lane, dia bisa join team fight di kapanpun dia mau. Even ISOD gagal, masih ada Sanji kan yang bisa ngasih diversion juga. Apalagi Yuxi yang udah jadi nih itemnya nih. Ini bakal menjadi hal yang berbahaya banget untuk RRQ. Hati-hati dengan teleport keluar map sih. Itu juga bisa jadi satu senjata kan, karena lordnya ada di bagian bawah. Nah itu dia, penasaran dengan adanya siasat defensif seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Apalagi tadi kita udah lihat Toy juga udah ngamanin kemas ke arah masif itemnya. Setidaknya udah jadi bekal untuk tambahan damage output yang bisa dihasilkan oleh RRQ. Dan Lord akan dikawal perlahan tapi pasti di area bottom lane dari teman-teman Liquid Philippines. Dan nampaknya satu base berhasil ditembus. Dan Toy nyaris saja tumbang tapi masih bisa mundur. Dan ya lagi-lagi disiplin teori untuk tim Liquid Philippines tetap mengawal Lord mereka. Fokusnya ke arah mid dulu nih, karena minion di mid lane yang mulai masuk. Cuman seenggaknya nggak ada diversion keluar map. Sakit sekali damage dari Toy yang sangat terasa. Dan implosion yang connect bersama dengan reward manipulation terus masuk. Spear of Alpha Idok memang menjadi korban, namun JP masih ada Immortal. Zaman Force juga yang masih terbentang. 2 ditukar dengan 1 Immortal saja. Ini bukan menjadi hal yang baik. Wow, pertukaran yang tidak begitu adil bahkan ini bisa dibilang untuk RRQ Hoshi. Dan nampaknya teman-teman dari tim Liquid Philippines, mereka akan coba untuk memaksimalkan satu rombongan minion. Diversion ke arah manakah yang sudah mulai diiringi. Tapi nampaknya disul dengan adanya satu buah conceal play Toy. Buka karya zaman Force Synchrovision juga udah mulai coba untuk dimaksimalkan. Tapi nampaknya tim Liquid Philippines hanya bisa mengarah ke area satu base mid lane dan mundur. Menjadi keputusan yang bijak bagi tim Liquid Philippines. Masih bisa defense. RRQ Hoshi menolak untuk tumbang. Seenggaknya mereka ngebeli waktu lagi, walaupun memang perbedaan gold semakin mengerikan lagi. 13.000 gold. Coba perhatikan itemnya, bahkan baru sampai di item ketiga untuk Sutsujin. Dan sudah full item untuk Kaltezi. Perbedaan dari jungle-nya aja 5.000 gold sendiri. Tapi ya seenggaknya untuk gold lane-nya mulai mengejar lah ya. Toy dengan Divine Glaive membuat tadi damage-nya juga lumayan eksplosif. Tapi ya memang full item dari Moskov juga nggak bisa dianggap remeh nih. Tinggal ganti sepatu mungkin dengan Talker atau apapun lah. Itu udah enak banget langsung. Nggak ada defense club ya, hanya di Rose Gold aja sejauh ini dari Yuxi. Dan ya sulit sih dari RRQ Hoshi ya. Mereka bakal terus dipaksa untuk berada di area zona nyamannya. Apalagi tadi kita mantau juga Idok yang coba untuk ngebuka karya implosion. Satu follow up dari Sutsujin ini sebenarnya langsung hilang. Senggak kuat itu dari Sutsujin nahan damage yang dihasilkan oleh tim Liquid Philippines yang sudah mulai kembali nih mengawal Lord yang ketiga di menit 15. Kayak butuh Winter sih. Kalau Winter kayaknya masih bisa selamat juga. Buying time sedikit. Ya gak banyak opsi. Lordnya mungkin bakal dilepas juga dan gak jadi diversion. Dia diversion ke tempat yang gak ketahuan harusnya tadi. Tapi ya memilih untuk ngamanin Lord juga menjadi opsi yang bagus untuk tim Liquid PH. Dengan Lord yang sangat berbahaya pastinya. Bukan Lord Evolve memang, tapi karena tersisa satu best start aja nih dari tim Liquid PH, ini bakal susah banget untuk RRQ Hoshi nahan karena best startnya cuma sisa satu aja di bagian atas. Dan Lord yang muncul ke arah tengah, bisa aja nanti Lordnya masuk ke lingkaran, Moskovnya akan fokus endgame. Oke, itu dia. Ini hal-hal yang perlu di-consider untuk teman-teman dari RRQ Hoshi bisa memaksimalkan defensive manuver mereka. Lord ditarik ke area garis kiri. Lihat bagaimana Spear of Alpha connect begitu saja tapi masih bisa dihindari. Sedangkan Idok di area belakang menyerap dari implosion connect ke arah 3 pemain di follow up lagi. Tapi lihat bagaimana damage dari seorang Yuxi berfokus ke area high ground pacer expose dan satu sama Israel diamankan oleh tim Liquid.